Tapi begitu di breakdown ternyata kadang-kadang dari kita mahal itu pajaknya. Karena untuk melangsungkan suatu AJB itu kan biasanya sebelum tanda tangan AJB ada kewajiban pembayaran pajak penjualan pembelian. Pajak pembeli tanggung oleh pembeli. Akhirnya begitu kita memberikan perincian, mungkin terkesannya kok besar ya. Tapi kalau dilihat ternyata pajak pembelian berapa, pajak penjualan berapa, dan ada beberapa hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan pengurusan penyiapan AJB tersebut. Nah, kadang pajak penjualan itu ditanggung oleh penjual. Tapi pada prakteknya kadang-kadang kita kan sesuai dengan permintaan. Bu, yang beli ya udah pajaknya saya aja deh yang tanggung. Misalnya penjual bilang begitu. Pembeli saya aja yang pajaknya semua. Hanya saja di lapangan ada nih kabar burung kalau yang dijual tuh bukan nilai tanahnya tapi lebih kepada waktunya. Jadi contohnya gini, ada paket-paketnya nih. Orang datang nih, aku PPAT. Lu mau paket apa? Jadi variabel yang dikeluarkan itu pertama kita bisa melihat juga dulu, kita bisa menghitung dari kompleksitas yang kita kerjakan. Misalnya nih contoh, mau AJB tapi sertifikatnya pertama masih dalam kondisi roya, kondisi belum diroya, atau masih di bank. Jadi kita harus melakukan proses yang mendahului sebelum AJB. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin saya di Jakarta Selatan. Nah ternyata yang meminta ke saya yang di daerah Aceh. Bu, tolong Bu urusin saya di Aceh gitu. Nah itu seperti itu kan. Jadi seperti itu yang ada mungkin kesulitan-kesulitan yang harus diperhitungkan supaya membuat AJB-nya itu bisa terlaksana. Nah, begitu pelaksanaan terjadi, biasanya di lapangan banyak hal yang terjadi. Bisa juga seperti sekarang sertifikat online, semua lewat online. Itu sometimes dari server bisa terjadi, sometimes juga kayak pemekaran lingkungan, nah seperti itulah. Jadi ya mungkin makanya jadi bervariasi harganya. Jadi banyak nih kasus-kasus aku dengar ya setelah riset itu orang ngecilin AJB-nya supaya pajaknya nggak gede. Nah, sebagai notaris dan PPAT, ini langkah etisnya ini sebenarnya harusnya gimana sih? Langkah etisnya biasanya saya kalau ada klien datang mau AJB, setelah semua persyaratan dipenuhi, yang saya tanyakan adalah harga transaksinya berapa. Nah biasanya saya memang yang saya cantumkan adalah harga transaksi. Oke.